Baik, sebelum jemaat duduk, mungkin saya mendahului dengan satu pertanyaan. Bagi jemaat yang tidak memiliki musuh atau tidak ada seorang pun yang dibenci, boleh silakan duduk. Kalau saya kan gak ada kursi nih. Jadi bagi jemaat yang tidak memiliki dendam atau tidak memiliki musuh, artinya semuanya dalam kondisi aman, terkendali. Kira-kira silakan duduk. Ada yang duduk saya lihat. Cucunya Bu Asyu. Baik, puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Kita setuju ya bahwa tidak satu pun di antara kita yang hadir hidup sebagai malaikat. Amin. Atau saya udah mulai lihat ada sayap yang mulai tumbuh di belakang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan kita sama-sama boleh kembali belajar kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Ayat 21 sampai yang 35. Saya akan bacakan buat jemaat yang kasih Tuhan. Ayat 21 dengan perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah, katanya, sabarlah dahulu, segala hutang-hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkapnya dan mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Kita percaya di tahun 2023 ini berkat-berkat Tuhan itu tak terbatas untuk dicurahkan bagi kita. Anugerah, kebaikan Tuhan itu tidak akan kurang bagi orang-orang percaya. Bukan hanya untuk orang percaya. Bahkan sampai Alkitab pun berkata, bagi orang-orang percaya, bagi kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita diberi kuasa untuk menerbitkan matahari buat orang baik dan juga orang jahat. Artinya jangan kita berpikir kok kenapa sih si Anu berbuat jahat tapi kok sepertinya happy-happy aja. Terus kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberi hati untuk mengasihi Tuhan, tapi kadang kita lebih banyak masalah. Ada pernah berpikir seperti itu? Mungkin kalau di perjanjian lama Tuhan sering membuat perbedaan. Allah membuat perbedaan buat orang yang benar dan orang yang jahat. Pada zaman Nuh, artinya Tuhan tidak mengizinkan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah
dia binasa bersama dengan orang-orang jahat. Lot pada zaman Abraham. Lalu di saat bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan membuat perbedaan mana yang taat kepada Allah dan juga yang memberontak kepada Allah. Tetapi persoalannya kadang kita sebagai orang Kristen pun bingung di saat kita sudah mengenal Allah itu maha kasih, tapi pertanyaan-pertanyaan itu kadang timbul. Loh, kalau Allah itu kasih, kenapa ada gempa bumi? Tahu kalau gempa bumi terjadi, kira-kira orang-orang yang kudus, yang tulus kepada Tuhan itu mengalami hal-hal yang spektakuler enggak? Sama-sama ya. Yang meninggal karena gempa, ya meninggal juga. Benar enggak kira-kira? Benar enggak? Di zaman kasih karunia, Tuhan tidak lagi membuat perbedaan, tetapi Tuhan tetap ingin kita orang percaya tetap menjadi berkat di tengah-tengah itu. Jadi dalam tema ini, hidup di dalam pengampunan, untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami tahun keajaiban kebesaran Tuhan. Kira-kira kalau kita tetap hidup di dalam dendam, di dalam amarah, berkat itu sampai tidak sama kita? Halo? Sampai tidak? Setuju, tidak akan sampai. Dan kita tidak akan ada bedanya dengan orang-orang dunia ini. Saya bersaksi, 2015 saya diutus Pak Gembala untuk merintis pelayanan di salah satu desa di Kecamatan Boyan Tanjung. 2015 saya masih sendiri, masih single. Lalu 2016 menikah. Setelah menikah, awalnya kami sempat tinggal di salah satu rumah yang jemaat izinkan untuk kami tinggali. Dan singkat cerita, ada berkat yang Tuhan percayakan bagi kami tinggal di rumah yang sampai sekarang kami tempati. Pengalamannya, untuk kita benarkah hidup di dalam pengampunan, satu kali waktu kami dapat berkat 2 ekor ayam. Itu masih anakan kami pelihara, dan satu yang hidup menjadi induk. Di rumah yang sebelumnya itu mengeram dan netas di situ. Pas pindah rumah, induk ayam sama anak-anaknya yang masih berapa minggu itu kami bawa. Dan singkat cerita ayam itu mulai beranak pinak. Dan satu ketika ada ayam-ayam yang tanggung, pulang-pulang itu mulutnya pada menyong. Tahu kalau kondisi ayam kalau udah mulutnya udah gak begini lagi, kira-kira bisa makan gak? Dan itu bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, itu terjadi berulang-ulang. Kami gak bisa nuduh karena memang kondisi di sana juga bukan mendukung kehadiran kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta untuk memberitakan kasih Tuhan. Lalu jengkel iya, tapi saya sama istri gimana caranya? Lalu saya tahu tetangga ini juga suka pelihara ayam. Saya pilih ayam-ayam yang bagus, yang sehat. Dia tanggung juga. Sama seperti saya ingat, oh iya saya punya ayam juga bukan karena beli, dikasih kok. Saya kasih sepasang. Singkat cerita, setelah itu kejadian itu tidak terulang. Ya saya juga harus koreksi diri, kami koreksi diri. Artinya kalau ayam itu sampai membuat jengkel tetangga, berarti kita kurang memperhatikan, itu pasti kami akui. Dan kami juga mulai memperhatikan ternak kami. Dan satu waktu lagi kejadian lagi. Dan ini berulang kejadiannya, bahkan sampai berapa bulan yang lalu. Dan itu juga saya sharingkan kepada jemaat yang kami layani di sana. Kejadian berikutnya, kami sudah mulai bertani karena kami tahu kan di sini agak unik ya. Kalau kita bertani, ternak itu jarang kita lihat di hulu ini dikurung ya. Yang dikurung apa? Tanaman cabai, tanaman sayur. Dan kita ikuti tradisi itu. Karena apa? Kita juga mau dong apa yang kita kerjakan berhasil. Kita pagar dengan warin. Dan itu kami sudah lakukan, kami bertani di situ. Satu waktu ada lagi binatang atau ternak tetangga. Ini udah tingkatnya, udah levelnya beda lagi. Udah kaki 4 yang datang. Kaki 4. Jadi dia terobos itu pagar warin, tahu kambing tetangga itu main dan dia itu juga
bukan seekor, bukan 2 ekor. Kalau udah kambing sama rombongannya kita tahu ya, berarti keluarga besar. Tapi saya bersyukur, kok binatang aja tahu toleransi ya. Dia bisa datang nih, artinya yang gak seiman, dia bisa datang. Akhirnya singkat cerita, walaupun toleransi binatang ini ada, saya juga gak mau ini, gak terima begitu aja. Saya foto, saya rekam. Untuk apa? Saya mau berurusan dengan yang punya ternak. Saya ikutin, saya usir, saya ikutin kambing ini. Singkat cerita, Bapak punya kambing, ciri-cirinya seperti ini. Oh iya Pak, kambing Bapak itu udah merusak tanaman kami. Jadi udah siap panen ini, sayur yang kami tanam bersama istri. Udah siap panen. Kami ini nanam ini bukan untuk sekali ini aja. Kami ini nanam untuk seterusnya, kami udah pagar Pak. Oh iya maaf, kambingnya itu kandangnya dijebol, akhirnya dilepas. Dan itu pun setelah kita lakukan pendekatan seperti itu tidak terulang lagi. Yang bikin jengkel lagi, kejadian itu terjadi lagi baru-baru ini. Ini kembali ke ayam lagi, levelnya turun lagi dari kaki 4 ke kaki 2. Kalau untuk kaki 4 yang memang binatang liar, kami gak bisa berkutik. Karena juga di tempat kami itu babi itu masih suka juga ngerusak tanaman warga. Kita mau berurusan sama siapa? Berurusan sama Tuhan. Ya kalah kita. Tetapi di saat ini kembali lagi kejadiannya, anak-anak ayam kami satu waktu itu bakal jago. Pulang-pulang kakinya entah gimana caranya itu patah. Jadi benar-benar saya lihat, birunya bukan tanggung-tanggung, mungkin benar-benar di patahnya. Jengkel tapi saya gak bisa berbuat apa-apa. Itu kami biarin agak lama. Gak ada, saya gubris. Lalu berikutnya baru-baru ini, belum ada sebulan yang lalu, itu sayapnya lagi. Ini udah ayam yang berbeda, patah. Saya lihat, bener-bener. Kalau ini ngerti lah ya, kalau udah patah begitu sengklek. Saya coba renungkan lagi. Ini apa karena kami juga nggak rawat ayam ini, padahal itu sekarang udah bukan tanaman kami lagi yang kami pagar, itu benar-benar ternak kami itu kami warin dengan batas tetangga sampai ke belakang sampai ke depan itu sebagian itu saya warin supaya apa? Ternak yang kami pelihara itu nggak sembarangan. Sampai akhirnya udah rasa jengkel, saya pun ditegur dengan firman ini. Singkat cerita, gimana ceritanya ini? Saya coba perhatikan, kalau kejadian ayam-ayam yang pulang menyong, itu satu keluarga sudah meninggal suami istri. Saya kan gak mungkin lagi berurusan dengan itu. Tuh saya lihat juga modusnya udah berbeda. Ini bukan mulutnya lagi yang menyong. Ini udah kaki tangannya dipatah. Saya ada curiga tapi saya gak nuduh. Akhirnya saya ke tetangga sebelah. Saya udah siap-siap juga untuk pergi untuk biasa aktivitas seperti biasa ke kebun. Sambil kayak jengkel. Bapak itu udah ada di ladang, kami bersebelahan. Pak, sebentar Pak. Saya mau ngomong, saya bilang. Saya duduk di situ sambil ngatur napas. Ngerti ya? Sambil ngatur napas supaya enggak meledak-ledak. Jadi Pak, saya mau ngobrol, saya mau cerita. Saya ceritakan 2 kejadian kambing dan juga ayam yang menyong. Saya bilang gini, Pak, kami pelihara ayam. Itu bukan kami biarin, kami rawat, kami beri makan. Dan ayam kami itu gak pernah dia tidur di pohon. Kalau udah malam itu tetap saya kandangin. Kami rawat Pak. Sebelumnya saya tanya, Pak ada gak ayam kami yang ganggu-ganggu tanaman atau masuk-masuk rumah? Dan dia jawab enggak. Udah aman dong seharusnya, harusnya gak perlu diperpanjang. Oh iya Pak, saya cerita begitu, panjang lebar sampai dia kaitin. Om kan punya senapan, kalau Om lihat tembak aja Om. Saya langsung spontan juga, Pak ini kita udah zaman merdeka. Saya bilang, lalu kalau Om juga ada ilmu, cari sampai dapat siapa yang bikin seperti itu. Loh kok makin panjang pembicaraannya. Pak, Bapak bertani, Bapak usaha. Iya kan kita usahakan mau hasil. Saya setuju Pak, saya setuju. Kami juga kan sama-sama nanam Pak. Kami juga pelihara ayam, pelihara ternak. Kami juga gak mau kami memelihara sesuatu itu rugi. Dan ini juga diperhadapkan dalam setiap kita. Mungkin ini perkara kecil.
Ayam itu memang yang patah, kakinya yang patah, sayapnya yang menyong, mulutnya. Itu memang gak ada hal spektakuler terjadi. Wih, karena pendeta ada mukjizat, ayam sembuh. Yang buta ayamnya melihat. Yang pincang. Enggak ada yang, cuman Tuhan tegur saya. Tuhan tegur. Dan akhirnya sampai kepada firman ini tentang pengampunan. Dan setelah saya coba pemberesan seperti itu pun nggak langsung segenap hati loh. Masih ngeliat aja, masih jengkel. Waktu kami mau pergi ke SMD minggu yang lalu, itu saya coba beranikan untuk pamit sama tetangga. Karena waktu belum ada masalah kan kita enak. Pak, kami mau pergi ya, kami bermalam. Itu untuk kembali lagi ngulang kebiasaan seperti itu nggak mudah. Akhirnya saya sama istri, tetap pamit kita pergi. Dan kami pergi bersama istri di Sintang Pontianak. Dan bicara tentang pengampunan, kira-kira yang rugi atau untung siapa? Ada orang lain yang diuntungkan? Tidak ada. Hidup di dalam pengampunan ini adalah salah satu ciri hidup murid Kristus. Dan Yesus telah mengajarkan teladan itu, dan Yesus menjadi pelaku teladan itu untuk kita tiru. Kira-kira tadi sebelum ibadah ini kita setuju kita masih punya masalah dalam hal pengampunan. Kita lihat pasangan yang suami istri, yang orang tua dengan anak, atau kita rekan-rekan hamba Tuhan, ataupun mungkin kalau kita karyawan yang dipercayakan ada banyak bawahan, ataupun sesama rekan sekerja. Ada di sini yang masih punya soal dalam hal untuk kita mengampuni. Kalau ada, ayo kita sama-sama. Karena ini menjadi satu ciri dan teladan yang Yesus berikan bagi kita orang percaya. Dan kita harus mempunyai kerelaan mengampuni. Karena apa? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Di dalam Alkitab itu angka 7 itu bukan angka sembarang. Pekerjaan-pekerjaan ilahi itu banyak menyebutkan angka 7. Dan mungkin menurut Petrus itu udah hal yang sempurna jikalau Petrus mampu mengampuni saudaranya 7 kali. Bahkan di bagian yang lain itu dalam 1 hari. Ini kan berbeda sama kalau kita datang berobat ke dokter. Kalau ke dokter kan jelas kalau makan obat itu ada yang 2-3 kali sehari. Jelas aturan makannya sebelum makan atau sesudah makan. Ini kalau pengampunan 7 kali, itu bukan perkara ringan juga loh. Kalau sempat kita harus mengampuni, bahkan tidak sering kita di dalam kenyataannya kita pakai angka yang lebih sedikit. Saya udah 3 kali ngampunin orang ini. Pokoknya yang kesekian kalinya, enggak, udah cukup. Petrus punya standar lebih tinggi, 7 kali. Tetapi ternyata Allah di dalam kasihnya yang begitu besar, Allah mengajarkan sampai sebenarnya itu bukan bicara hitungan tak terhingga. Kok bisa? Karena perumpamaan ini itu menyebut juga tentang hutang yang 10.000 talenta. Di sini boleh bantu saya, kalau 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau dirupiahkan 10.000 talenta berapa? Saya tanya dari Badawi itu 1 hari kerja 100.000. Kira-kira kalau 10.000 talenta dirupiahkan, boleh tahu berapa di sini yang bisa membantu saya? Itu ada 12 digit nolnya. 12 digit. Dan jangan berpikir bahwa Alkitab tidak ada dasar menjelaskan bahwa ternyata kita tidak mampu. Bukan, lebih sering kita merasa, oh saya ini kok yang hutangnya 100 dinar itu. Selama kita masih ada orang-orang yang belum kita ampuni, jangan kita berpikir bahwa kita yang diumpamakan, yang punya hutang 100 dinar, bukan. Kalau dijual seluruh keluarganya, harta bendanya, ternyata itu juga di dalam hal pengampunan itu tidak bisa menyelesaikan dosanya.
Sampai saya berandai-andai. Kalaupun saya jadi pegawai dari 0 tahun, anggaplah saya punya gaji 10 juta dari 0 tahun loh. Artinya selama hidup saya 70-80 tahun, saya hidup dengan gaji 10 juta setahun. Tahu nominalnya gak sampai 1 triliun. Malah gak sampai 10 miliar. Boleh nanti cek ya. Gak sampai 10 miliar. Dari 0 tahun kita udah bergaji. Mungkin itu yang dibilang 7 keturunan anak-anakku tidak akan kelaparan. Ternyata itu pun tidak bisa, kalau di dalam perumpamaan ini tidak menyelesaikan persoalan. Dan Tuhan ingatkan kita bagaimana kita bisa seperti yang Tuhan mau untuk kita hidup dalam pengampunan. Kita semua bersalah. Itu yang harus kita sadari. Sampai Yesus berkata, tidak, bukan sampai 7 kali. Karena di ayat yang ke-22-nya, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Karena di dalam kitab Roma jelas pasal 3 ayat yang ke-23, semua manusia berdosa. Dan kenapa Tuhan umpamakan seperti orang berhutang, itu bicara dosa kita. Makanya kalau kita ngingat setiap perjamuan kudus, ada satu pujian berkata bukan dengan barang fana. Tuhan bayar kita dengan dosanya yang begitu mahal. Bahkan jikalau seluruh dunia ini menjadi milik kepunyaan kita, tetapi kita kehilangan nyawa kita kehilangan keselamatan kita, dengan apa kita menggantinya? Hanya Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Amin. Kita semua berdosa. Bahkan di dalam pasal yang ketiga ini di dalam kitab Roma, tidak ada seorang pun yang benar. Kadang kita merasa mempertahankan diri kita di posisi yang benar. Kenapa tadi dalam pertanyaan tadi kita masih syukur, kita jujur di hadapan Tuhan. Kita masih berurusan dengan hati yang belum sungguh-sungguh mengampuni. Di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ini pergumulan Daud, dan itu bukan masa-masa yang baik untuk Daud alami pada saat itu. Tetapi Daud pun menyadari pengampunan Tuhan itu perlu. Bahkan di dalam Yesaya berkata, mari berperkara kepadamu, dosamu yang merah seperti kain kermizi. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberapapun dosa kita, yuk kita berurusan dengan Tuhan lebih dulu. Karena memang semua kita bersalah di hadapan Tuhan, dan karena itulah Yesus datang untuk menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, di saat kita menyadari bahwa kita semua bersalah, untuk kita mempunyai kerelaan mengampuni, kita lebih dulu diampuni. Kita lebih dulu diampuni. Jadi yang punya hutang 10.000 talenta ini, dia sujud di saat dia diperhadapkan kepada tuannya itu. Sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan, di ayat yang ke-26. Lalu ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Dan kita setiap akhir ibadah di dalam doa persembahan, saya suka perhatikan juga untuk kita tetap mengalami berkat-berkat Tuhan. Ternyata di dalam kitab Ulangan, di saat kita memiliki hutang, tahu kita menjadi ekor, kita bukan kepala. Bahkan kalau bicara secara finansial gimana yuk? Saya yakin itu yang dimaksud juga di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu kan bukan makna rohaninya. Di saat Salomo berdoa untuk umat kepunyaan Tuhan, untuk mereka mengalami berkat Tuhan dengan catatan mereka taat kepada Allah. Tetapi di saat kita tidak taat kepada perintah Tuhan,
Yang tadinya kita menjadi kepala, kita ekor. Siapa juga punya urusan hutang secara duniawi? Makanya juga di dalam doa persembahan juga kan Tuhan mau pulihkan ya. Bicara kita yang punya masalah finansial, itu pun Tuhan ingatkan. Tuhan tegur saya tersinggung. Oh iya Tuhan, saya kan juga pernah berurusan dengan hutang kepada orang lain. Ternyata itu bukan kepala, itu ekor. Di dalam ulangan pasal yang ke-28 ayat 44 boleh tampilkan. Ia akan memberi pinjaman kepadamu tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala tetapi engkau akan jadi ekor. Di saat kita kalau dalam makna rohaninya kita tidak beres dalam hal pengampunan. Terus kita mau bilang lebih dari pemenang dalam segala perkara. Woi nyanyinya sih. Wah udah mulai musiknya mengiring. Di saat kita masih belum sungguh-sungguh mengampuni orang lain. Jangan kita gagah-gagahan kita menyanyi pujian ini. Lebih dari pemenang. Kita menjadi orang-orang yang kalah. Dalam 1 Korintus jika ada satu perkara saja. Kita bukan menjadi orang menang. Kita menjadi orang-orang yang di pihak kalah. Kita lebih dulu diampuni. Seharusnya itu yang membebaskan hidup kita. Sama seperti Tuhan berfirman menjelaskan tentang ada perempuan yang dikenal banyak berbuat dosa. Sampai Yesus berkata, barang siapa yang banyak berbuat kasih, itu karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Jadi Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Jadi jelas ya, kalau misalnya nominal ini saya yakin Alkitab gak sembarang loh kasih angka-angka ini di Alkitab ya. 10.000 talenta itu belum loh, karena talenta ini kan banyak nilainya. Kalau talenta itu perak, apalagi kalau hutangnya talenta itu emas, benar nggak? Kalau 10.000 yang dimaksud itu talenta emas, seperti yang juga catatan kekayaan Salomo, talentanya emas. Loh, itu nggak mampu lagi. Kalau secara manusiawi, kalau itu menjadi yang letterlet. Tetapi yang pasti dosa kita pun mau sebaik apa kita? Mau sesaleh apa kita? Apakah kita mau berkata kita menjadi orang-orang yang taat? Tanpa Tuhan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikan dosa-dosanya. Kita lebih dulu diampuni. Yang terakhir ayat 34 dan 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan saya ingat satu ilustrasi yang diberikan Pak Gembala dalam menjelaskan tentang momen Natal. Baik Natal tempat ini, Natal di Badau, itu ada ilustrasi ya. Kalau seorang ada sesuatu di belakangnya, siapa yang bisa lihat, yang bisa menilai? Kawan-kawannya atau orang lain. Sampai saat ini, jikalau kita tidak menyadari bahwa di sekitar kita menilai kita. Bahkan kalau kita hidup di dalam lingkungan yang tidak percaya Kristus, orang Kristen katanya kasih. Ternyata kita tidak ada bedanya, gelapnya bahkan lebih gelap dari dunia ini. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kadang kita tetap merasa kehadiran kita sudah menjadi berkat. Selama kita belum sungguh-sungguh mengampuni perkara yang sama, Bapa di surga pun tidak akan mengampuni. Apa karena Allah kurang kasihnya? Apakah karena kurang kasih Allah? Kasih Allah cukup. Tetapi kadang kita yang tidak meresponi kasih itu. Kita yang merasa bahwa kita mau hak yang daripada Tuhan. Kita minta berkat, minta segala macam, tetapi apa yang menjadi kewajiban kita tidak kita laksanakan. Apa yang seharusnya menjadi ketaatan yang harus kita kerjakan, kita abaikan. Kita tidak mau hidup di dalam penghukuman. Ayat yang ke-35 berkata,
maka Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi jikalau firman Tuhan mengingatkan kita, karena kita sering tidak menyadari. Sehingga orang yang berhutang 10.000 talenta harus dilaporkan oleh kawan-kawannya yang menyaksikan itu. Kira-kira kehidupan kita, bahkan rekan-rekan pelayan ada di sini kalau melihat sesama rekan masih jengkel. Wih, si Anu itu. Atau yang kita, dan persoalan pengampunan itu bukan, ternyata orang-orangnya tidak jauh dari kita. Amin. Kadang kita punya masalah, kemarahan, kebencian itu, orang-orangnya itu tidak jauh dari kehidupan kita. Kalau enggak keluarga inti, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, rekan-rekan sekerja, rekan-rekan pelayan, bahkan juga gembala dengan jemaat ataupun sebaliknya. Itu bukan orang-orang yang tidak kita kenal. Yuk kita sungguh-sungguh untuk bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan Tuhan mau taruhkan kepribadian Kristus, pribadi yang mengasihi, mengampuni. Karena di saat kita sungguh-sungguh mengasihi, mengampuni, itu tidak ada hukum yang kita langgar. Tidak ada hukum. Makanya dikatakan di saat kita mengasihi Allah dengan benar, di situ terangkum seluruh hukum Taurat. Artinya kita tidak akan membenci, kita tidak akan berdusta, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan menjadi saksi dusta, bahkan juga kita menghargai Allah lebih dari segalanya. Dan biar hidup pengampunan itu juga benar-benar kita bisa nikmati, sehingga berkat pengampunan itu memerdekakan kita. Berkat pengampunan itu, dan saya percaya ini bukan hanya makna rohani saja. Jikalau kita juga masih hidup di dalam masalah keuangan kita, Tuhan mau memerdekakan kita juga. Dikatakan firman Tuhan, untuk kita memiutangi Tuhan, kita harus berbuat baik kepada orang-orang lemah. Dan itu menjadi jaminan, artinya kita menyadari bahwa kita orang-orang yang diampuni dosa-dosa, bahkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan itu juga bukan hanya menjadi bagian kita sendiri. Tuhan percayakan ada orang miskin di sekitar kita, itu untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kita orang percaya. Amin, kita tunduk kepala.